cerita ya ke teman-teman kalau kehidupan di Taiwan itu berbeda teman-teman di Indonesia. Di Taiwan itu teman-teman, biasa kan kita kan kalau pagi kan perut lapar ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia bangun gitu ya kan, kita ke warung atau kita ke pasar, kita beli nasi uduk, beli lontong sayur, lontong ulek, kue gemblong, kue-kue yang lainnya yang tradisional di Indonesia ya kan teman-teman, yang enak-enak ya kan teman-teman. Itu tuh perut kita udah kenyang, udah tinggal makan ya kan. Beli 7.000 udah deh ya kan nasi uduk kan, biasa kayak gitu. Kalau di Taiwan ini berbeda teman-teman. Kalau kita sarapan ya, kalau kita mau makan ya udah, apalagi kita sebagai seorang istri ya teman-teman. Ini sih aku pribadi ya, bukan cerita yang lain ya teman-teman ya, atau baru menyinggung ya teman-teman ya. Kalau mau makan sarapan itu ya kita harus masak sendiri. Mau makan siang ya kita harus masak sendiri. Kalau enggak ya harus lapar, beli ya kita harus eman-eman ya teman-teman. Sebab kan ya memang dikasih uang sama suami untuk kebutuhan, tapi ya teman-teman, buat aku pribadi ya, aku kan udah ada anak ya teman-teman. Kebutuhan anak itu besar teman-teman, jadi ya harus dieman-eman gitu teman-teman, supaya cukup uangnya teman-teman. Nah, kalau aku biasa tuh sarapan ya cuma di sini tuh cuma sarapan telur rebus kayak gitu teman-teman, yang hambar-hambar. Kalaupun mau makan yang enak ya paling beli roti sandwich, roti yang di dalamnya ada sayurannya itu loh teman-teman. Kalau di Indonesia kan kita kan bisa beli ya roti gemblong yang enak-enak ya kan teman-teman. Banyak kan roti tradisional Indonesia tuh yang di warung-warung tuh enak-enak. Aku tuh lagi rindu ya teman-teman, makanya aku bikin video ini. Jadi ya teman-teman, daripada ngalor ngidul atau apa ya teman-teman, videonya lanjut aku mau masak aja ya teman-teman, daripada aku cerita ngalor ngidul terus kemana-mana. Saksikan terus ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, ini aku langsung aja ya teman-teman menuju ke dapur. Aku mau eksekusi bahan-bahan yang ada ya teman-teman. Ini tuh aku lagi punya nankwa ya teman-teman, tapi tinggal segini doang. Ini tuh biasa disebut walu sangniao ya teman-teman, atau ubi walu. Ini aku mau eksekusi, aku mau masak pakai babi ya teman-teman. Jadi masak kuah gitu teman-teman, taruhin babi, daging babi sama jahe aja teman-teman. Tapi sebelumnya ini ubinya dikupas dulu, lalu dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Jika kalian ya teman-teman ingin menikah dengan warga negara asing, kalian harus memastikan ya teman-teman kalau kalian itu harus udah benar-benar bisa mandiri teman-teman, dari kalian bangun tidur sampai mau tidur lagi teman-teman. Jadi kalau kalian sudah berumah tangga di negara asing itu teman-teman, semuanya tuh kalian lakukan sendiri. Apalagi kalau kalian sudah punya anak, mengurus anak, kasih makan anak, semuanya sendiri. Aku tuh lagi ngomong apa ya, aku pun tuh nggak tahu ya teman-teman. Tapi ini teman-teman, selain ubi walu yang aku udah siapin, ini aku juga nanti mau goreng tempe ya teman-teman. Kalau di Indonesia kebanyakan tuh yang aku lihat ya teman-teman, banyak tuh banyakan tuh kalau kita udah punya anak, misalkan kita mau kerja ya, anak kita bisa kita titipin ya teman-teman ke orang yang jaga, yang kita bayar gitu ya teman-teman per bulan gitu. Terus udah gitu juga kalau memangnya kita ekonomi kita kurang gitu ya teman-teman, atau pas-pasan, kita bisa titipin ke saudara atau orang tua jaga sebentar. Kita bisa kerja cari uang ya gitu teman-teman. Kalau di sini tuh beda teman-teman. Kalau aku pribadi ya beda ya teman-teman. Ya kita harus jaga dari pagi ketemu pagi lagi teman-teman. Bener-bener kita jaga 24 jam anak kita sendiri. Kita mandiin, kita bersihin, kita kasih makan. Kasih makan pun itu bukan dengan beli ya teman-teman. Kita harus masak sendiri teman-teman. Kalau mau makan, anak kita benar-benar mau makan yang bagus gitu ya teman-teman, ya memang harus jerih payah sendiri teman-teman. Nggak bisa kita beli di luar. Kalau kita beli di luar juga kan nanti kalau kita punya mertua, punya ipar, itu kan hati kan kita harus jaga ya teman-teman. Namanya satu rumah, mereka beli nggak, pagi beli nggak, siang beli nggak makan gitu kan teman-teman. Jadi ya semuanya kalian tuh kalau misalkan kalian mau
berumah tangga di luar negeri, kalian harus benar-benar pastikan kalau kalian itu benar-benar harus udah bisa mandiri. Berekspektasi tinggi itu boleh-boleh aja ya teman-teman, tapi ketika ekspektasi kalian tuh tidak sesuai dengan kenyataan, ya kalian harus jalankan teman-teman. Jadi ya ini teman-teman, masakan aku hari ini teman-teman. Di sini aku udah ada kuah babi ya teman-teman. Jadi babi, ubi walu sama jahe ya teman-teman yang aku masak kuah. Kayak gini ya teman-teman. Terus juga di sini aku udah ada tempe goreng, terus tumis labu, tumis daun labu, terus aku juga ada masak nasi, dan ini tuh aku ada masak ikan asam manis ala Taiwan ya teman-teman. Di Taiwan itu lagi musim panas ya teman-teman. Jadi ini langsung aja aku mau makan. Waktunya makan teman-teman. Nah ini aku tuh mau makan sama tempe. Ini juga daun ubi aku ngambil ya teman-teman. Terus ini ada ikan 2 potong sama cabe. Helen juga ngambil ya teman-teman. Seperti biasa makan bareng aku. Mari makan teman-teman. Sebelum makan seperti biasa berdoa dulu ya teman-teman. Hari ini tuh aku lapar banget teman-teman, nggak tahu kenapa. Makan ya teman-teman. Udah kemelecer. Nyaman. Iya. Pizza. Nyaman. Taiwan lagi panas banget teman-teman, lagi 32 derajat.
不晚哈。谢谢谢谢。拜托，堂哥，奇幻接龙一点都不刺激。好的爆红影片应该自然而然，突如其来，就完全让人大吃一惊。阿杰，我不打算做什么手的事。Tuh kan? Ngapain? Jatuh, tuh kan jatuh kan? Lala oh? 好啦。对啊。许哈莎被篮球砸到脸，现在已经变成网络上第2受欢迎的影片。最受欢迎的是什么？许哈莎被篮球砸到脸续集。不用浪费时间担心别人会怎么想，我根本不会那样想。对你可能有动，可是我必须证明我不是许哈。我想想，找找有什么能让大家认同我超酷，还要是我一个人完成的事，而且绝对不能有生命危险。就是这个，我决定做这件事。真的，你要开始做广告旁白配音？哦不，我要挑战很恐怖的滑板活动，让大家知道我跟克里斯蒂里一样是酷滑板手。但是你又不是他那样的酷滑板手，他是最优秀的，你走路会被自己的膝盖绊的。听着，我知道你想要证明自己，可是别轻易说出不可能做到的空想。别担心，我会坚持到底，还能用虾米货币向你保证，我要去报名。很抱歉，可是我反对。不对，我绝对不会让你上场受伤。如果我让你全程跟拍放上场，广告收益全算你的呢？管他那么多，上场吧。我是不是应该大声提醒你，你根本不会玩滑板？但是我懂物理学，只要滑下去跳到10英尺高空，翻转5次，再旋转7次，到达对面就好了。理论上又不难。加一下出糗的经典影片，中午前应该就会爆红了。好吧，滑板比我想的还要难，我连往下滑都有困难，怎么成为超酷滑板手？你可以用手机 app 跳过那些尴尬痛苦的踩摔，直接快转到成为高手后。我不确定哎。相信我，我是避开辛苦的达人，我走过的捷径比不走捷径的人还多。你看，我连说话都超捷径，不想动脑。好吧，那就这么做。成功呀！时间顺利快转，我现在够厉害了。光光看才知道。Bersih teman-teman.
tinggal batang-batang sama cabai. Makasih ya teman-teman udah menonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video ini jika kalian suka. Bye bye. Bye bye deh.